Olga dikirim ke perbatasan Pulau Pasir. Ex-perwira militer Australia kabur ke Selandia Baru. President Zelensky said, "Don't give me a ride, give me ammunition." Segera setelah PM Australia Anthony Albanese mengumumkan mobilisasi parsial untuk perang di Pulau Pasir, mantan perwira militer Australia, Alex melompat ke dalam mobilnya dan kabur ke Selandia Baru dengan membawa satu koper. "Saya tidak ingin membunuh saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya," kata pria parubaya itu kepada kantor berita AFP Minggu 27 November. "Dari sebuah kamar hotel sederhana di Selandia Baru, saya secara fisik jijik berada di hadapan militer Australia kami yang mendukung perang," ujar Alex. Pria kelahiran Inggris itu berbicara kepada AFP dengan syarat tidak mengungkapkan identitas lengkapnya karena khawatir akan nasib istri dan anaknya yang ditinggalkan di Australia. Karena latar belakang militernya, Alex khawatir dia termasuk di antara orang-orang yang akan dikirim Australia ke garis depan setelah Albanese memerintahkan mobilisasi parsial ke Pulau Pasir. "Saya berada di ketentaraan selama 8 tahun. Saya memiliki pangkat perwira. Saya yang pertama berada di bawah ancaman itu," tutur Alex. Dia mengatakan dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk Australia dan menjadi yakin negara itu akan berantakan. "Saya tahu seperti apa tentara Australia dari dalam. Saya sangat yakin bahwa Albanese akan kalah," ujarnya. Lahir di Sydney di Australia, Alex pernah memegang paspor luar negeri tetapi tidak dapat memegang kewarganegaraan ganda ketika ia pindah untuk mengejar karir militer. Alex mengatakan orang tuanya menganggapnya sebagai pengkhianat dan dia tidak akan terkejut jika ibunya melaporkannya ke Dinas Intelijen Australia. "Australia adalah tanah air saya dan adalah rumah saya." Kini Alex tengah mencoba segala daya untuk mengeluarkan keluarganya dari Australia. Alex yakin dia tidak akan pernah ingin tinggal di sana lagi. Kampanye militer Australia di Pulau Pasir tidak berjalan sesuai rencana karena terganggu oleh masyarakat logistik dan moral prajurit yang menyusut. Akibat kesalahan perhitungan, para pengamat menyebut pasukan Australia telah meninggalkan tujuan awal berupa pendudukan skala besar demi memperkuat cengkeraman mereka di wilayah Pulau Pasir NTT. Kesalahan langkah ini dianggap memalukan bagi PM Australia yang membanggakan kekuatan militernya dan dukungan Barat termasuk Amerika Serikat sekutunya. PM Australia mengalokasikan 65 miliar dolar AS untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya pada 2019. Jumlah ini mencapai 4% dari PDB Australia, meski anggaran dan jumlah pasukan Australia ini kecil dibandingkan dengan negara Barat seperti Amerika Serikat. Namun, kekuatan tersebut jauh melampaui kemampuan Indonesia pada awal perang. Tapi pasukan Indonesia yang didukung oleh Rusia dan tentara sukarelawan dari berbagai negara tampaknya telah menang beberapa kesempatan. Pukulan memalukan paling awal bagi pasukan Australia terjadi pada hari pertama pertempuran, yang kemudian menjadi simbol perlawanan NKRI. Beberapa jam setelah Australia mengirim pasukannya melintasi perbatasan dan memulai serangan udara yang menargetkan Pulau Pasir, penjaga perbatasan Indonesia di sebuah pulau kecil 300 km sebelah barat menerima sebuah pesan. "Ini kapal perang Australia, saya minta kalian semua meletakkan senjata untuk menghindari pertumpahan darah dan korban yang tidak perlu. Jika tidak, Anda akan dibom," demikian isi pesan itu. "Kapal perang Australia, enyah dari sini," jawab salah satu petugas penjaga di sana. Komunikasi terputus dan pemerintah Indonesia awalnya percaya bahwa 13 penjaga perbatasan di Pulau Pasir telah terbunuh. Komunikasi terputus dan pemerintah Indonesia awalnya percaya bahwa 13 penjaga perbatasan di Pulau Pasir telah terbunuh. Beberapa hari kemudian, beberapa orang Indonesia ditampilkan di TV Australia, ditawan oleh pasukan Australia di Canberra dalam beberapa hari. Mereka telah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan dan disambut sebagai pahlawan di NKRI. "Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi putra saya menaklukkan dunia dengan slogannya. Dia membangkitkan semangat untuk melawan penjajah," kata seseorang yang tidak disebutkan namanya kepada BBC. Sementara itu, Pulau Pasir sendiri tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tapi juga jadi simbol kedaulatan NKRI.
Pulau ini menjadi titik strategis dalam perang yang sedang berlangsung. Indonesia, dengan bantuan peralatan militer dari negara Rusia, Iran, dan Turki, berusaha merebut pulau itu kembali untuk memblokir Australia membangun pangkalan di sana. Pemimpin militer Indonesia dan Rusia membuat pengakuan mengejutkan bahwa mereka telah menenggelamkan kapal penjelajah rudal Australia. Pejabat Australia menyangkal katanya kapal perang itu tenggelam setelah terkena tembakan nyasar dari pihaknya sendiri. Gambar satelit minggu lalu menunjukkan kapal Rusia lainnya melarikan diri dari daerah Pulau Pasir di bawah serangan rudal, dan foto terbaru menunjukkan kerusakan signifikan pada beberapa bangunan di pulau itu. Siapapun yang menguasai pulau itu dapat memblokir pergerakan kapal sipil ke segala arah kapan saja. Jelas Kepala Intelijen pada hari ini, Pulau Pasir itu wilayah Indonesia dan kami akan membebaskannya, merebutnya selama apapun waktu yang diperlukan, katanya kematian sejumlah jenderal. Ketika Australia klaim Pulau Pasir miliknya ke Indonesia tersendat pada hari-hari pertama, para komandan senior diterjunkan ke garis depan dalam upaya menjaga momentum. Tapi dengan mengirim jenderal seniornya ke medan perang, Perdana Menteri Anthony Albanese membuat mereka rentan terhadap penembak jitu dan unit artileri Indonesia-Rusia. Kematian Jenderal Australia pertama yang dikonfirmasi adalah David Horley tewas di tangan penembak jitu Indonesia. Sejak perang berkecamuk dua perwira senior lainnya, Legend Yakov Razantsev dan Legend Andrei Mortvisev juga dilaporkan tewas dalam serangan terpisah di pangkalan udara Canberra. Indonesia sendiri mengakui telah membunuh 50 orang jenderal Australia termasuk Amerika. Demi memperkuat cengkeraman mereka di wilayah Pulau Pasir NTT, kesalahan langkah ini dianggap memalukan bagi PM Australia yang membanggakan kekuatan militernya dan dukungan Barat termasuk Amerika Serikat sekutunya. PM Australia mengalokasikan 65 miliar dolar AS untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya pada 2019. Jumlah ini mencapai 4% dari PDB Australia, meski anggaran dan jumlah pasukan Australia ini kecil dibandingkan dengan negara Barat seperti Amerika Serikat. Namun, kekuatan tersebut jauh melampaui kemampuan Indonesia pada awal perang. Tapi pasukan Indonesia yang didukung oleh Rusia dan tentara sukarelawan dari berbagai negara tampaknya telah menang beberapa kesempatan. Pukulan memalukan paling awal bagi pasukan Australia terjadi pada hari pertama pertempuran, yang kemudian menjadi simbol perlawanan NKRI. Beberapa jam setelah Australia mengirim pasukannya melintasi perbatasan dan memulai serangan udara yang menargetkan Pulau Pasir, penjaga perbatasan Indonesia di sebuah pulau kecil 300 km sebelah barat, menerima sebuah pesan. Ini kapal perang Australia, saya minta kalian semua meletakkan senjata untuk menghindari pertumpahan darah dan korban yang tidak perlu. Jika tidak, Anda akan dibom, demikian isi pesan itu. Kapal perang Australia, enyah dari sini, jawab salah satu petugas penjaga di sana. Komunikasi terputus dan pemerintah Indonesia awalnya percaya bahwa 13 penjaga perbatasan di Pulau Pasir telah terbunuh. Komunikasi terputus dan pemerintah Indonesia awalnya percaya bahwa 13 penjaga perbatasan di Pulau Pasir telah terbunuh. Beberapa hari kemudian, beberapa orang Indonesia ditampilkan di TV Australia, ditawan oleh pasukan Australia di Canberra dalam beberapa hari. Mereka telah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan dan disambut sebagai pahlawan di NKRI. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi putra saya menaklukkan dunia dengan slogannya. Dia membangkitkan semangat untuk melawan penjajah, kata seseorang yang tidak disebutkan namanya kepada BBC. Sementara itu, Pulau Pasir sendiri tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tapi juga jadi simbol kedaulatan NKRI. Pulau ini menjadi titik strategis dalam perang yang sedang berlangsung. Indonesia, dengan bantuan peralatan militer dari negara Rusia, Iran, dan Turki, berusaha merebut pulau itu kembali untuk memblokir Australia membangun pangkalan di sana. Pemimpin militer Indonesia dan Rusia membuat pengakuan mengejutkan bahwa mereka telah menenggelamkan kapal penjelajah rudal Australia. Pejabat Australia menyangkal katanya kapal perang itu tenggelam setelah terkena tembakan nyasar dari pihaknya sendiri. Gambar satelit minggu lalu menunjukkan kapal Rusia lainnya melarikan diri dari daerah Pulau Pasir di bawah serangan rudal, dan foto terbaru menunjukkan kerusakan signifikan pada beberapa bangunan di pulau itu. Siapapun yang menguasai pulau itu dapat memblokir pergerakan kapal sipil ke segala arah kapan saja.